Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini bisa mengisi di acara Sanpro pada kali ini. Jadi judul yang diberikan kepada saya adalah mengenai materi sehat bersama lebah, spesifiknya bersama Sanpro, kaitannya dengan menjelajahi propolis sebagai pencegah diabetes alami. Nah, ini merupakan outline apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada insya Allah ada 5. Yang pertama, sebelum kita bicara mengenai diabetes, kita juga perlu mengetahui apa itu propolis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Bapak pegang sebagai dijulukannya si mungil dengan sejuta manfaat tadi, juga perlu Bapak Ibu ketahui apa sih sebenarnya isi di dalamnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu propolis, kita perlu mengenal polifenol sebagai sumber bahan aktif. Jadi sejuta manfaat tadi yang Bapak Ibu sampaikan itu datang sebagian besar dari polifenol. Nah, apa itu polifenol? Nanti coba kita bahas outline-nya. Lalu setelah itu kita bahas ke materi inti untuk mengenal diabetes dan bagaimana sih propolis ini atau Sanpro ini bisa mencegah bahkan mengobati penyakit diabetes itu sendiri. Dan yang terakhir nanti akan dibahas mengenai perkembangan teknologi untuk produk-produk yang basicnya adalah propolis. Nah, kita masuk ke materi pertama. Apa itu propolis? Nah, propolis sendiri berasal dari resin atau getah dari berbagai tanaman. Ini kata kuncinya, dari berbagai tanaman, tidak hanya cuma satu tanaman yang dikumpulkan oleh lebah madu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, banyak produk dari lebah madu, mulai dari royal jelly, ada bee pollen, ada wax atau lilin, dan madu itu sendiri. Namun memang kalau kita bicara propolis, tidak semua orang tahu mengenai apa itu propolis. Padahal propolis ini memiliki khasiat kesehatan yang bahkan lebih banyak dibanding madu. Dan kalau kita bicara soal penjualan, harga propolis itu lebih tinggi dibandingkan harga madu. Oleh karena itu, kita perlu lebih mengenalkan kepada masyarakat luar, utamanya dengan produk Sanpro ini. Selanjutnya, pada dasarnya propolis ini tidak atau bukan merupakan hal yang baru di dunia kesehatan. Jadi dari berbagai periodisasi, propolis ini sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertama, di periode Mesir kuno, propolis digunakan sebagai pembalseman dan memberikan efek aromaterapi. Apakah itu benar? Memang benar. Dalam beberapa kunjungan saya ke berbagai daerah, propolis digunakan sebagai aromaterapi karena memang memiliki aroma-aroma khusus yang didapatkan dari tanaman tertentu. Jadi jika memang si lebah ini mengambil dari tanaman yang punya aromaterapi, maka propolis itu bisa sebagai aromaterapi. Selanjutnya di periode Yunani, propolis ini digunakan sebagai pelindung sarang lebah madu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu atau pernah melihat budidaya lebah madu, di depan sarang lebah madu itu biasanya ada lilin yang berwarna merah kecoklatan. Itulah mengandung propolis. Kenapa itu ditaruh situ? Mencegah patogen masuk. Karena propolis ini memiliki efek antimikrobia yang sangat tinggi atau yang sangat bagus. Lalu berlanjut ke periode Romawi. Nah, di sini ternyata propolis ini digunakan sebagai pengobatan luka parah dari para prajurit dan juga bahkan para wanita menggunakannya untuk wajah, untuk kecantikan. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita bicara soal penyembuhan luka, maka ada dua cara. Yang pertama, menumbuhkan sel dari luka tersebut. Cara yang kedua adalah sebagai pencegah bakteri tumbuh. Nah, propolis bisa, kedua hal tersebut propolis bisa melakukannya. Next, nah ini apa sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam propolis? Kandungan yang ada di dalam Sanpro. Untuk kandungan terkecil, yakni kurang dari 5%, ini isinya mikronutrien seperti kalsium, besi, serta vitamin. Selanjutnya sekitar 5%
itu terkandung serbuk sari. Karena pada saat lebah madu mengambil serbuk sari dengan resin tumbuhan, tentu pasti ada serbuk sari yang terambil dan tersisa. Lalu sekitar 10% ini mengandung minyak aromatik, 30% mengandung lilin atau beeswax, dan yang paling banyak sekitar 50% itulah kandungan bioaktif yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Utamanya di sini ada dua yang saya highlight, yakni flavonoid dan polyphenol. Nah, dua inilah yang nanti akan menjadi kata kunci mengapa si mungil ini memiliki sejuta manfaat seperti Bapak Ibu tadi katakan. Nah, apa itu polyphenol dan flavonoid? Polyphenol merupakan senyawa alami dari tumbuhan dengan segudang khasiat. Ini strukturnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih mengingat pelajaran kimia atau ada yang dari kimia, poly ini artinya banyak. Ya, makanya di sini ada banyak OH-OH-nya. Nah, apa itu flavonoid? Flavonoid merupakan kelompok dari polyphenol. Jadi polyphenol itu ibaratnya grup besar. Nah, di dalamnya ada flavonoid dan dia merupakan kelompok yang paling melimpah. Lantas, kenapa sih flavonoid dan polyphenol ini memiliki efek kesehatan yang sangat banyak? Bahkan dibandingkan madu tuh masih kuat, kalah madu untuk efek kesehatannya. Pertama, karena imunobooster. Apa itu imunobooster? Imunobooster ada efek untuk meningkatkan sel imun. Jadi Sunpro ini sangat baik digunakan untuk masa-masa perubahan musim. Karena perubahan musim ini merupakan masa-masa yang paling banyak atau paling rentan kita terkena penyakit, entah itu demam, flu, batuk, pilek. Oleh karena itu dengan mengkonsumsinya kita bisa meningkatkan sel imun tubuh kita untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih resisten terhadap infeksi penyakit. Lalu efek kesehatan yang kedua yang bisa didapatkan dari flavonoid dan polyphenol adalah memiliki efek antivirus. Nah, makanya pada saat waktu-waktu pandemi sekitar 2020 hingga 2021, mengkonsumsi Sunpro adalah pilihan yang sangat baik. Karena berdasarkan kajian internal kami juga ternyata propolis ini bisa menghambat infeksi dari virus COVID-19. Jadi selain punya sifat untuk meningkatkan sel imun, dia juga bisa menghambat infeksi dari virus itu sendiri. Sehingga ya double attack, double effect artinya. Jadi efeknya itu semakin kuat untuk kita konsumsi. Jadi sangat disarankan untuk dikonsumsi. Bahkan gak cuma sedang sakit, harian pun dikonsumsi. Lalu efek yang ketiga adalah memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, efek peradangan itu merupakan komplikasi yang paling banyak dari berbagai penyakit. Mulai dari penyakit diabetes, penyakit kanker, bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar, salah satu penyebab kematian dari virus COVID adalah badai peradangan atau badai inflamasi. Nah, dengan mengkonsumsi propolis, dia memiliki efek antiinflamasi. Jadi peradangan yang meluas di dalam tubuh itu bisa dihentikan, sehingga komplikasi-komplikasi penyakit itu bisa diminimalisasi. Lalu efek yang keempat, yakni pencegah diabetes, nanti akan kita bahas lebih detail di slide-slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sistem kardiovaskular. Kardiovaskular adalah segala sesuatu yang punya kaitannya dengan jantung. Kalau Bapak Ibu tahu, kardiovaskular atau penyakit kaitan dengan jantung itu penyakit paling mematikan di seluruh dunia. Paling banyak memakan korban, seperti penyumbatan pembuluh darah, stroke, dan lain sebagainya. Dan propolis itu bisa menangkal hal itu. Dari berbagai penelitian, propolis bisa menurunkan serum atau menurunkan kadar lemak yang bisa menjadi plak di pembuluh darah. Sehingga mengkonsumsi Sunpro ini sangat-sangat baik, pilihan yang sangat tepat bagi keluarga karena bisa memberikan banyak sekali efek kesehatan yang bisa kita dapatkan. Next, ini merupakan hasil screening dari kami terkait senyawa bioaktif. Nah, ternyata berdasarkan hasil uji laboratorium terkait propolis yang dimiliki, ternyata mengandung lebih dari 30 senyawa polyphenol dan flavonoid.
yang merupakan menjadi bioaktif utama. Otomatis karena ini diambil dari berbagai tanaman, efek kesehatannya pun akan terkombinasi. Ibaratnya Bapak Ibu tuh makan rujak, nggak cuma satu buah, tapi karena makan rujak maka efek kesehatannya lebih banyak didapatkan. Karena bahkan untuk bioaktifnya pun tidak hanya ya jumlahnya sangat banyak, di atas 30 seperti itu. Nah ini sekarang kita masuk terkait efek antioksidan. Propolis ini memiliki kekuatan antioksidan yang sangat-sangat unggul ya. Kalau kita bandingkan dengan buah nih, wortel, nanas, mangga, kiwi, alpukat, propolis ini hampir 5 kali lipatnya kandungannya. Maka semakin tinggi nilai antioksidan, maka efek kesehatan yang dimiliki oleh propolis ini akan semakin lebih baik untuk menyelamatkan berbagai penyakit seperti kanker ataupun diabetes. Nah, kenapa propolis ini memiliki nilai antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain? Karena kaitannya tadi kandungan flavonoid dan polifenol yang sangat tinggi tadi. Tadi kan di screening ada lebih dari 35. Nah, itulah yang membawa mengapa propolis atau yang dimiliki Sunpro ini memiliki efek antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan kalau dibandingkan dengan satu buah-buahan yang lain, dia ya berkali-kali lipat efeknya. Maka tadi saya analogikan seperti makan rujak seperti itu. Efek khasiat yang didapatkan kesehatannya kombinasi dari berbagai buah yang ada atau tanaman yang ada. Nah, kalau kita berbicara bahan kimia, entah itu sintetik atau herbal yang diterapkan untuk kesehatan, tahap-tahap kesehatan itu ada berbagai tahap, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa itu promotif? Promotif adalah efek untuk meningkatkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi bahan A untuk meningkatkan sel imun atau untuk meningkatkan ketahanan tubuh, maka bahan A tersebut bersifat promotif. Untuk preventif artinya adalah mencegah. Jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi bahan B untuk mencegah suatu penyakit, maka bahan B itu artinya adalah sebagai preventif. Untuk kuratif artinya pengobatan, dan rehabilitatif artinya jika Bapak Ibu atau seorang penderita baru sembuh akan kembali ke kondisi normal, maka namanya rehabilitatif. Nah, biasanya kalau kita bicara bahan kimia sintetik tertentu, itu biasanya mentargetkan hanya satu fase atau satu, misal preventif saja, tidak bisa ke semuanya. Nah, uniknya Sunpro atau propolis ini bisa mencakup semuanya, mulai dari promotif hingga rehabilitatif. Inilah keunikan propolis itu sendiri, karena saking banyak efek kesehatan dia bisa digunakan multifungsi, mulai dari promotif hingga rehabilitatif. Nah, untuk diabetes itu sendiri kita akan masuk ke preventif dan kuratif, artinya sebagai pencegahan dan sebagai pengobatan. Nah, jika Bapak Ibu mencari di internet, di Google terkait emang ada efek propolis buat anti diabetes. Nah, nyatanya penelitian mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2023, artinya rentang 10 tahun, itu sudah dalam angka 11.700 penelitian. Artinya apa? Artinya sangat banyak orang yang telah melakukan, orang yang telah membuktikan bahwa propolis ini memang memiliki efek sebagai anti diabetes. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kan bagaimana caranya? Nah, inilah yang penting untuk kita ketahui. Next, nah sebelum kita berbicara mengenai cara propolis ini mencegah diabetes atau mengobati diabetes, kita perlu mengetahui dulu apa itu sebenarnya diabetes. Nah, diabetes ini ada dua di dunia ini klasifikasinya. Diabetes tipe 1 itu disebabkan oleh dominasi genetik. Artinya turunan atau ada lingkungan. Nah, efeknya apa? Efeknya sel beta pankreas itu kekurangan insulin. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, insulin adalah suatu hormon atau suatu senyawa kimia yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi bentuk yang lebih kompleks dan memasukkannya ke dalam sel.
itu dilakukan oleh insulin. Nah, insulin ini dihasilkan oleh pankreas. Pankreas letaknya ada di bawah lambung. Nah, orang yang menderita diabetes tipe 1 karena genetiknya berbeda, dia tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin di dalam tubuhnya itu tidak cukup. Nah, untuk diabetes 1 ini, dia karena dia genetik, dia bisa terjadi di semua umur. Dia tidak pandang bulu entah itu anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. Karena kenapa? Karena dia diakibatkan oleh genetik, bukan gaya hidup. Oleh karena itu, untuk diabetes tipe 1, dia bisa menyerang siapa saja di kalangan mana saja. Nah, umumnya untuk diabetes tipe 1, karena dia kekurangan insulin di dalam tubuh, terapinya apa? Terapinya terapi insulin. Artinya apa? Memasukkan insulin dari luar ke dalam tubuh pasien. Itu terapi yang dilakukan pada diabetes tipe 1. Nah, sekarang kita ke diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang paling umum ada di masyarakat. Kenapa? Karena diabetes tipe 2 disebabkan oleh lifestyle atau gaya hidup yang kurang sehat. Nah, ini poin pentingnya. Entah itu cara makan, entah itu pilihan makanan, entah itu kurang olahraga yang berujung kepada obesitas, dan juga ada beberapa yang diakibatkan oleh genetik. Nah, yang menjadi masalah adalah diabetes tipe 2 ini nggak cuma satu efeknya. Kalau yang diabetes tipe 1 kan hanya kekurangan insulin. Tapi yang jadi masalah diabetes tipe 2 itu tubuh kita itu nggak mau menerima insulin. Ini yang menjadi berbahaya itu yang ini. Karena saat tubuh kita tidak menerima insulin, maka insulinnya bisa rusak. Dan akhirnya apa? Insulinnya tidak cukup, sama kayak diabetes 1. Tetapi yang di diabetes 2 lebih kompleks. Karena sudah sejak awal tubuhnya tidak menerima insulin. Gitu. Nah, oleh karena itu diabetes tipe 2 ini umumnya ada di kalangan orang dewasa. Karena lifestyle, cara hidup, walaupun dengan perkembangan zaman anak-anak dan remaja pun bisa terkena diabetes tipe 2. Karena tadi gaya hidupnya sejak dini tidak sehat. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian ya untuk mengedukasi anggota keluarga kita untuk ya mempersehat lifestyle seperti itu. Karena kesehatan itu sangat mahal Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bermain dengan kesehatan. Nah, untuk treatment diabetes tipe 2, karena diabetes tipe 1 treatmentnya sederhana, nah diabetes tipe 2 yang penyebabnya lebih kompleks, maka treatmentnya pun lebih kompleks. Yang pertama jelas harus mengatur lifestyle. Jadi pengaturan pilihan makan, pola makan, olahraga, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengkonsumsi obat, dan terakhir juga terapi insulin. Karena bagaimanapun juga diabetes tipe 2 tetap dia kekurangan insulin. Karena insulinnya rusak akibat yang penyebab pertama. Jadi ini dua tipe diabetes ya. Nah, ini jadi kalau saya tadi sebelumnya katakan kalau penyakit kardiovaskular itu penyebab kematian tertinggi di dunia. Diabetes juga di Indonesia tahun 2021 juga jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya banyak, sekitar hampir 20 juta jiwa tahun 2021. Maka dengan mengkonsumsi Sunpro ini merupakan pilihan terbaik untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes. Bahkan di 2045 itu diprediksi akan meningkat lebih dari 50% dibandingkan 2021 untuk penderita diabetes di Indonesia dengan angka lebih dari 200 juta jiwa. Ya, dari data ini kita menyimpulkan bahwa konsumsi bahan-bahan yang bisa mencegah diabetes, bisa mengkuratif diabetes, pola hidup yang baik itu merupakan pilihan yang sangat baik, merupakan solusi pertama untuk agar kita tidak terkena hal ini. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu sifat-sifat orang yang menderita diabetes. Yang pertama, rendahnya kadar insulin di dalam tubuh. Baik diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 sama-sama insulinnya rendah di dalam tubuh. Yang nomor 2, khusus untuk diabetes tipe 2, sel di dalam tubuhnya resisten atau tidak menerima insulin. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan, insulin itu sama sel itu kayak kunci dan pun pintu. Jadi insulin itu kuncinya, pintunya ya sel tubuh. Jadi kalau kuncinya nggak bisa masuk, gula darahnya tuh nggak bisa masuk ke dalam sel. Artinya apa? Gula darahnya tetap ada di darah, nggak bisa masuk ke dalam sel.
Kenapa gula darah harus masuk ke dalam sel tubuh untuk mengkonversi jadi energi? Jadi kalau Bapak Ibu makan nasi, jagung, roti, kentang, itu kan karbohidrat semua. Saat masuk ke dalam tubuh, karbohidrat itu dipecah jadi gula darah. Nah, gula darah itu jangan ada di darah terus, harus masuk ke sel. Untuk apa? Untuk dirubah jadi energi. Biar Bapak Ibu bisa beraktivitas, biar bayinya bisa jalan. Itu karena apa? Karena gula darahnya masuk ke dalam tubuh. Masuknya pakai apa? Pakai kunci. Kuncinya apa? Insulin. Jadi kalau insulinnya rusak, kuncinya rusak, pintunya nggak bisa kebuka. Gula darahnya nggak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya apa? Gula darahnya terus ada di darah. Nah, inilah yang masuk ke nomor 3, hiperglikemia, gula darah tinggi. Jadi karena tadi si glukosa atau gula darahnya ini nggak bisa masuk ke dalam sel, maka dia akan terus-terusan di darah. Nah, inilah yang menyebabkan berbagai komplikasi dari penyakit diabetes. Komplikasinya apa? Yang pertama, beser seni. Dari saat si gula darah atau glukosa ini nggak bisa masuk ke dalam sel, karena pintunya rusak, kuncinya rusak, si glukosa kan bakal terus beredar di dalam darah. Nah, ginjal itu bakal mendeteksi, wah ini gula darah kebanyakan di dalam darah. Maka ginjal mengeluarkan glukosa dari darah keluar. Keluarnya pakai apa? Pakai air. Makanya penderita diabetes biasanya beser seni. Kenapa? Karena ginjal terus-terusan mengeluarkan gula darah atau glukosa melalui seni. Makanya ginjal kerjanya sangat keras di penderita diabetes, karena dia harus mengeluarkan. Jadi jangan sampai glukosa ini terus berada di dalam darah. Maka penderita diabetes biasanya beser seni, karena tadi ginjalnya kerja keras. Nah, akibat dari beser seni, tubuh kekurangan cairan. Akibatnya apa? Haus berlebih. Karena kenapa? Cairannya digunakan untuk mengeluarkan glukosa terus-menerus dari dalam tubuh. Akhirnya cairan tubuh berkurang, nanti ada namanya hormon antidiuretik hormon ADH, dia nanti menyampaikan sinyal ke otak, ini tubuh kita kekurangan cairan loh. Ada timbullah rasa haus. Makanya penderita diabetes biasanya memiliki rasa haus berlebih. Ini 5 ciri ya dari penderita diabetes. Nah, ini salah satu peran enzimnya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, pada saat kita makan, orang Indonesia pasti makan nasi. Kalau nggak makan nasi itu belum makan katanya. Entah itu nasi, sagu, jagung, kentang. Nah, itu semua isinya karbohidrat semua Bapak Ibu sekalian. Karbohidrat kompleks namanya. Nah, karbohidrat itu sumber energi tubuh. Tapi tubuh itu nggak bisa pakai karbohidrat, harus dipecah. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, karbohidrat itu buku, glukosa itu 1 lembarnya. Jadi kalau 5 lembar jadiin buku, itu karbohidrat namanya. Tapi 1 lembar itu namanya glukosa. Nah, pada saat penderita diabetes makan nasi nih, karbohidrat kan dipecah tuh di dalam tubuh jadi glukosa. Yang mecah siapa? Yang mecah ini namanya enzim alfa glukosidase. Jadi dia ini bertugas untuk memecah karbohidrat kompleks jadi gula sederhana. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, ini buat orang umum juga, kalau habis makan pasti gula darahnya naik. Itu pasti. Kenapa? Ya karena kan kita makan karbohidrat, kecuali makan daun, mungkin agak nggak naik. Tapi kalau makannya nasi, jagung, pasti setelah makan itu pasti glukosanya naik, kadar gula darahnya. Itu mungkin bisa dicek. Nah, tadi naik kenapa? Karena ada enzim alfa glukosidase. Nah, biasanya kalau enzim ini terus bekerja, terutama di penderita diabetes, maka kan gula darahnya akan naik karena dia makan terus, dipecah, gula darahnya naik. Nah, masalahnya adalah gula darah ini tadi dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini kalau gula darah ini terus ada di darah, dia bisa merusak pankreas dan akhirnya insulinnya tidak cukup. Nah, inilah pentingnya enzim alfa glukosidase di penderita diabetes. Nah, sekarang bagaimana sih propolis ini memberikan terapi pada penderita diabetes? Cara yang pertama adalah mengatur kadar gula darah. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kadar gula darah penderita diabetes sama orang normal juga sama. Kalau dia habis makan, umumnya kadar gula darahnya pasti naik. Nah, tadi
tadi sudah dijelaskan kalau peningkatan kadar gula darah ini disebabkan oleh enzim alfa amilase dan enzim glukosidase yang memecah karbohidrat kompleks jadi gula sederhana. Nah, untuk obat-obatan kimia seperti ya ini ada folic bos, migritola karbos, dia mentargetkan enzim tadi agar apa? Agar si karbohidrat tadi itu tidak dipecah jadi gula darah. Soalnya kalau karbohidrat dia relatif tidak masalah di dalam tubuh. Yang jadi masalah ada gula darah. Kalau gula darah kebanyakan, penderita diabetes ya kumat. Akhirnya untuk obat-obat kimia sintetik dia menargetkan enzim tadi, enzim alfa glukosidase dan enzim alfa amilase untuk diikat. Jadi kalau enzim tadi diikat sama obat kimia sintetik, kan enzimnya nggak bisa gerak tuh. Nah, kalau enzimnya nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngerubah karbohidrat jadi gula darah, nggak bisa ngerubah jadi glukosa. Nah, itulah yang dilakukan oleh propolis. Propolis efek pertama itu sama seperti obat kimia sintetik. Dia menghambat kerja kedua enzim tadi. Jadi enzim tadi itu diikat sama propolis biar tidak bisa bergerak, biar tidak bisa beraktivitas. Akibatnya apa? Ya kalau enzimnya nggak bisa beraktivitas, gula darah tidak akan naik karena gula darah tidak dipecah dari karbohidrat. Karbohidrat masih ada dan itu nggak bisa jadi gula darah karena enzimnya diikat sama propolis. Bahkan dari beberapa penelitian yang ada, ternyata efek propolisnya itu hambatannya jauh lebih baik dibandingkan obat kimia sintetik, dibandingkan dengan akarbos biasanya. Jadi bayangkan, herbal ini bisa memiliki efek yang lebih baik dibandingkan obat kimia sintetik dengan cara mengikat enzim yang berperan untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, cara yang kedua, ini terkait penelitian internal kami ya. Jadi ini merupakan penelitian komputasi. Jadi kita tidak menggunakan laboratorium, kita mensimulasikan bahasanya. Nah, ternyata memang Sunpro ini memiliki senyawa aktif yang bisa menghambat enzim tadi, si alfa glukosidase. Bahkan jika dibandingkan dengan obat antidiabetes, yakni akarbos, dia bisa lebih baik aktivitas enzimnya. Sehingga Sunpro ini ya memang sangat direkomendasikan karena efek untuk menghambat kinerja enzim itu bahkan bisa lebih baik dengan obat aslinya, obat antidiabetes asli. Kalau kanker misal doxorubicin, kalau diabetes ada namanya akarbos. Ini penelitian dari internal kami. Nah, selanjutnya setelah kami menyimpulkan dari komputasi, kalau dari hasil simulasi itu bisa lebih baik, kita coba buktikan di labnya, di lab asli. Ternyata memang di lab asli ini memang bisa menghambat sampai lebih dari 70% aktivitas dari enzim tadi. Ini merupakan kalau di atas 60%, 70% itu aktivitas yang kita katakan baik gitu ya, baik dan bahkan sangat baik untuk menghambat enzim tersebut. Jadi memang sudah divalidasi kandungan dari Sunpro ini dari penelitian tahap komputasi atau simulasi menggunakan komputer, bahkan di lab basahnya pun, di lab asli ya, di laboratorium, memang bisa menghambat untuk enzim tadi. Sehingga kalau ini dihambat otomatis tidak terjadi peningkatan gula darah. Gitu. Ini juga satu penelitian dari kami. Nah, ini contohnya. Jadi memang propolis ini secara nyata ya menurunkan blood glucose level, menurunkan kadar gula darah. Jadi dia pakai tikus nih. Ya ini nggak ada tikusnya. Dia pakai tikus namanya Sprague. Dari hasil penelitian yang ada di tahun 2022 memang kalau dimasukkan ke dalam tikus pun propolis dia bisa menurunkan kadar gula darahnya. Nah, sekarang kita masuk ke efek yang kedua yang sudah tadi dibicarakan. Karena diabetes tipe 2 itu sangat erat kaitannya dengan sel ini tidak bisa menerima insulin, maka ini menjadi sebuah target juga. Karena kalau ini insulinnya ibaratkan kunci, kalau insulin nggak bisa buka pintunya, otomatis glukosa ini nggak bisa masuk ke dalam sel. Kenapa glukosa harus masuk ke dalam sel? Karena glukosa harus dirubah menjadi energi. Jadi energi yang kita dapatkan dari makanan itu sebenarnya glukosa yang masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi. Nah, si glukosa ini masuk ke dalam selnya pakai apa? Pakai kunci. Kunci adalah insulin. Nah, tubuh kita, kalau tubuh para penderita diabetes tipe 2
dia nggak bisa menerima kunci ini, jadi pintunya nggak kebuka. Nah, propolis itu bisa mengembalikan sensitivitas sel. Jadi propolis ini bisa mengembalikan kunci yang rusak tadi, sehingga kuncinya bisa bekerja dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya gula darah itu bisa masuk ke dalam sel untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini contoh bukti penelitiannya. Kalau kita bicara kadar gula darah, maka jadi lihat yang untuk yang ini Bapak Ibu, ini kan angkanya 22 ini kadar glukosa dalam darah. Setelah dia mengkonsumsi propolis turun menjadi 15. Dan untuk yang sebelah kanan awalnya 21 turun menjadi 12. Maka artinya apa? Setelah mengkonsumsi propolis, kadar glukosa di dalam darah jelas menurun. Bahkan ada yang setengah kalinya menurunnya. Maka dari sini ditunjukkan bahwa memang propolis ini bisa mengembalikan si kunci tadi yang rusak agar glukosa darah bisa turun. Jadi glukosa di dalam darahnya jumlahnya nggak terlalu banyak. Lantas untuk cara ketiga, bagaimana Sunpro atau propolis ini bisa mencegah diabetes? Itu dengan mencegah terjadinya stres oksidatif. Jadi hiperglikemia atau keadaan tinggi kadar glukosa di dalam darah itu bisa mengakibatkan berbagai komplikasi. Jadi entah itu rusak sel pankreasnya, entah beser seni, atau entah rusak organ ginjalnya. Itu pertama diakibatkan karena kadar gula darah yang terlalu tinggi di dalam darah. Nah, saat kadar gula tinggi di dalam darah itu bisa menyebabkan namanya stres oksidatif. Stres oksidatif ini apa? Stres oksidatif merupakan fenomena saat radikal bebas dalam tubuh jumlahnya melebihi antioksidan. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan produk-produk kosmetik, kecantikan, pasti tahu antioksidan. Antioksidan ya entah itu kosmetik atau makanan, itu erat kaitannya dengan antioksidan. Nah, antioksidan ini berfungsi untuk mencegah radikal bebas. Jadi misal kita bicara soal kosmetik keriput. Keriput itu terjadi salah satunya akibat radikal bebas yang menghancurkan sel-sel kulit sehingga selnya menjadi keriput. Nah, antioksidan ini berfungsi untuk melindungi kulit tadi sehingga tidak terkena radikal bebas sehingga tidak keriput. Itu prinsipnya sama. Nah, kalau kita bicara di diabetes, saat gula darah itu tinggi, maka gula darah ini bisa mengakibatkan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif itu bisa mengakibatkan banyak sekali komplikasi yang bisa memperburuk keadaan penderita diabetes. Nah, propolis karena dia mengandung banyak polifenol atau flavonoid tadi, itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Seperti yang di slide saya sebelumnya, ya antioksidan dibandingkan dengan buah-buah tadi, propolis berkali-kali lipat jumlahnya. Nah, antioksidan itulah yang berfungsi untuk mencegah stres oksidatif, sehingga penderita diabetes terhindar dari komplikasi-komplikasi yang sangat berbahaya, yang bahkan bisa berujung kepada kematian. Nah, ini ya untuk sebagai antioksidan. Kalau di laboratorium, antioksidan namanya DPPH. Jadi persentase DPPH ini yang diukur dari propolis ini, EEP ini propolis ya. Jadi dia kalau dibandingkan dengan gold standard namanya Strolog, ini standar emasnya untuk antioksidan, dia nilainya hampir sama, 39 ke 29, selisih sedikit. Artinya apa? Propolis memang memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi. Jadi ya sebenarnya kalau Bapak Ibu mengkonsumsi Sunpro tuh dikonsumsi, diminum bagus, tapi ditetep ke muka juga bisa. Kalau Bapak Ibu tahan dengan baunya, karena memang secara efek kesehatan itu bisa berfungsi. Oh ya bisa, untuk itu juga bisa. Untuk di penelitian kajian kami terbaru juga bisa untuk sebagai anti aging buat keriput. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni terkait perkembangan teknik pemasaran propolis. Jadi kalau berbicara seiring waktu, propolis itu digunakan atau dimanfaatkan dengan 3 tahap. Pertama, penggunaan langsung. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah melihat atau bahkan punya budidaya lebah madu, kalau langsung bisa. Jadi kalau di Jogja namanya kelanceng. Ya, kelanceng ya. Kelanceng itu sarang yang bukan madu atau sarang yang isinya madu diperas, madunya keluar. Nah, sarangnya itu propolis. Itu
ya kalau dimakan langsung agak susah karena masih ada waxnya. Tapi kalau di Sunpro kan nggak ada wax, nggak ada lilinnya. Itu penggunaan secara langsung. Nah, yang kedua menggunakan ekstraksi alkohol. Jadi tadi yang sarang lebah itu sudah diperas, madunya keluar, tinggal sarangnya saja. Itu bisa dilarutkan dengan alkohol. Nah, nanti cairan yang keluar itu ya udah propolis yang lebih murni, ibaratnya kayak gitu. Dan yang paling advance atau yang paling maju yang digunakan oleh Sunpro adalah ekstraksi dengan teknologi nano. Inilah yang menjadi keunggulan, menjadi gold standard dari produk yang dikembangkan karena menggunakan teknologi nano. Apa itu teknologi nano? Teknologi nano adalah teknologi yang menghasilkan produk dengan ukuran yang partikel yang sangat kecil, dengan order itu nanometer 10 pangkat minus 9. Kalau mikro itu 10 pangkat minus 6, kalau nano itu 10 pangkat minus 9. Sehingga apa? Sehingga efeknya adalah lebih mudah diserap oleh tubuh dan efek kesehatannya akan lebih dirasa. Karena Sunpro tadi yang sudah banyak memiliki efek kesehatan, dengan diproses dengan teknologi nano, otomatis efek kesehatan bisa berkali-kali lipat. Karena kenapa? Ukurannya lebih kecil. Saat dia memiliki ukuran yang lebih kecil, itu bisa lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita, sehingga efeknya akan lebih baik. Ini contohnya ada contoh beberapa penelitian untuk nanopropolis. Ini kadar gula darah dari 0 jam, 0,5 jam, 1 jam, 2 jam. Terlihat bahwa nanopropolis dia kadar gula darahnya lebih rendah dibandingkan yang atas. Ya, itu memang menunjukkan bahwa nanopropolis ini memang ya efeknya tidak diragukan lagi untuk kesehatan. Ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke